Gita Gutawa tak bisa menutupi rona bahagianya. Pasalnya, gadis berwajah manis ini telah mengantongi gelar masternya hanya dalam waktu 1 tahun di London School of Economical and Political Science (LSE) di Inggris. Sebelumnya, Gita lebih dulu menyandang gelar sarjana ekonomi dari perguruan ternama di Inggris, Birmingham University. 4 tahun bergelut dengan buku dan absen dari panggung musik, kini putri sulung musisi Erwin Gutawa itu kembali ke tanah air. Sebagai gebrakan juga Gita telah menguasai banyak ilmu yang ditimbanya di negeri orang. Ia pun menjadi produser untuk konser bertajuk Di Atas Rata-Rata bersama sang ayah pada 2 April mendatang. Benarkah jika musik adalah panggilan jiwanya, walau 4 tahun bergelut dengan pelajaran ekonomi? Aku udah kelar, alhamdulillah S1 dan S2 kemarin terakhir ya wisuda di bulan Desember. Jadi untuk sekarang sih memang lagi fokus untuk musik gitu, tapi emang makanya musiknya itu juga luas gitu, aku emang nggak pengen cuma nyanyi aja sih, makanya sekarang aku nyoba nge-produce, terus aku juga kebetulan akan ada beberapa project-project lain dan aku lagi sering jadi pembicara sih gitu soal ekonomi kreatif yang kebetulan memang jurusan aku kemarin. Terus sih tadi aku memang sebenarnya aku menyadari, tapi dengan S1 dan S2 kemarin kebetulan S1 ya aku ngambil ekonomi gitu, which is yang jauh banget dari musik, tapi masih ada relationnya juga menurut aku, karena aku waktu itu juga akhirnya bikin skripsi tentang pembajakan juga gitu, dan walaupun ekonomi, tapi ya dari situ aku menyadari bahwa kayaknya aku nggak bisa jauh-jauh dari musik sih gitu intinya. Tapi ya seperti tadi aku bilang, tapi musik tuh banyak gitu, jadi aku pengen mengeksplor lah, aku nggak pengen cuma nyanyi aja, pengen nge-produce, punya banyak project, dan salah satu passion aku adalah tentang ekonomi kreatif sih memang gitu. Iya, membagi waktunya, ya pastinya kalau sekarang ini lagi tersita banyak sama Di Atas Rata-Rata lah ya gitu, kita lagi pengen memaksimalkan semua persiapannya, tapi ya aku masih ada sih jadwal nyanyi-nyanyi on air off air, dan memangnya itu tadi ya jadi pembicara juga sih kebetulan belakangan ini. Debut perdana Gita Gutawa sebagai produser konser cukup diacungi jempol. Walau masih bernaung di balik nama besar sang ayah, keberaniannya menembus jalur industri musik dan merangkul anak-anak berbakat di konsernya nanti membuat Gita harus mengasah otak guna menciptakan konser yang tak asal-asalan. Aku jadi lagi ada di studio aku. Kebetulan kita lagi di sini, aku sama papa lagi latihan untuk konser Di Atas Rata-Rata yang rencananya akan digelar tanggal 2 April nanti. Ini karena udah tinggal beberapa hari lagi, proses persiapannya pasti udah jauh lebih intensif gitu, makanya latihannya juga udah makin ketat, dan aku sama papa di sini ya gini ngawal anak-anak latihan gitu dan mengkontrol, dan ya ini pengen tahu apa ya untuk progresnya aja sih gitu. Ini juga kita banyak lebih memikirkan secara konsepsi ya gitu, kita nggak mau hanya cuma parade lagu doang gitu, sehingga kita mencari cara untuk gimana menyampaikan cerita yang inspiratif, edukatif, tapi menghibur juga sesuai dengan proyek Di Atas Rata-Rata ini. Kolaborasi ayah dan anak ini memang susah-susah gampang. Jam terbang Erwin Gutawa sebagai musisi akan bersanding dengan Gita yang merupakan master bidang ekonomi kreatif. Sebagai ayah, bukan tidak mungkin Erwin memiliki rasa risih diproduseri oleh putrinya sendiri. Dan sebagai anak, tentunya Gita juga tak ingin wewenangnya nanti mengganggu rasa hormatnya kepada sang ayah. Lantas, bagaimana cara Gita agar bisa bertindak profesional terhadap sang ayah tanpa harus mengganggu keharmonisan hubungan ayah dan anak? Papa tuh sangat dekat, udah banget gitu emang, dan memang mungkin salah satunya adalah karena memang kita punya passion yang sama gitu, jadi kita sama-sama senang musik dan sering diskusi musik gitu. Terlahirnya Di Atas Rata-Rata aja juga karena kita lagi ngomongin tren musik anak gitu, jadi kita lagi ngomongin ini kita bikin di audisi yuk gitu ya, akhirnya kita terbentuklah project Di Atas Rata-Rata, which is emang yang menyenangkan gitu. Emang aku sama papa dari kecil sih, bahkan sebelum mulai nyanyi emang seneng diskusi, dan sekarang ya mungkin alhamdulillah dengan mungkin pengalaman aku, mungkin papa kan juga ya pastinya pengalamannya lebih banyak gitu, tapi kalau soal Di Atas Rata-Rata aku banyak bisa mengkontribut karena aku pernah ngerasain jadi penyanyi anak di usia anak-anak ini sekarang gitu. Jadi emang udah pasti kan orang pasti mikirnya selalu kalau kita bikin sesuatu pasti ada campur bapaknya gitu ya, walaupun nggak selalu, tapi itu emang agak otomatis gitu. Tapi orang yang mungkin nggak sadar tuh kadang aku juga banyak mengkontribut ke papa gitu, kayak emang soalnya kita tuh banyak diskusi, apapun yang papa lakukan papa bikin untuk penyanyi siapa aja juga kadang suka minta bikinnya kayak gimana ya gitu. Jadi memang kita tuh banyak banget diskusi sih gitu, jadi dan kita saling mungkin mempengaruhi gitu. Papa juga sering banget nanya sama aku referensi musik zaman sekarang gitu.
Emang senangnya emang keluargaku itu ada emang keluarga yang dekat sih gitu. Jadi aku sama mama pun dekat, sama adikku dekat. Cuman emang sama papa mungkin ada dunia sendirinya itu. Tapi ya sebagai ayah pun juga ya mungkin tercermin lah gitu. Maksudnya aku seneng banget punya ayah yang demokratis juga sebenarnya gitu, soal ya maksudnya kita bisa diskusi, bisa ini segala macam, dan ya untuk hal-hal ini cerita apapun juga papa tahu banget semuanya tentang aku. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita hari ini. Saya Jenny Tan, pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 hanya di SCTV. Selalu teristimewa. Putus cinta soal biasa.